Halo, senang bisa mengobrol lagi. Pernah nggak kamu merasa hidupmu berjalan, tapi rasanya tidak istimewa? Kamu melihat orang lain tampak bersinar. Ada yang jago bicara, ada yang cepat naik karirnya, ada yang karyanya dikagumi banyak orang. Lalu kamu bertanya pelan-pelan dalam hati, kalau aku, potensiku apa? Kita hidup di dunia yang melabeli potensi sebagai sesuatu yang mentereng, yang terlihat, yang viral, yang diakui. Padahal, bagaimana jika sebagian potensi justru bekerja dalam diam? Tidak berisik, tidak disorot. Tapi tanpa hal itu, banyak yang tidak akan pernah berjalan. Kali ini kita akan bicara tentang potensi diri, bukan sebagai sesuatu yang harus membuat kita terlihat hebat, tapi sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada kita untuk dijalani dengan nurani dan kesetiaan. Apa sih yang dimaksud dengan potensi? Potensi sering kita bayangkan sebagai bakat besar. Sesuatu yang sejak awal sudah terlihat menonjol, misalnya bakat panggung, kecerdasan intelektual, kehebatan seorang atlet, atau pandai mencari uang. Padahal ada banyak potensi yang tidak menyolok, seperti kekuatan fisik, kesehatan, kecerdasan daya juang, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional. Ada banyak potensi yang tidak disadari keberadaannya, hanya karena sudah sering kita lakukan secara alamiah. Potensi bukanlah hasil yang langsung nampak. Potensi adalah kemungkinan yang tersimpan dalam diri kita. Potensi adalah titipan yang dipercayakan pada kita untuk kita kembangkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ketika kita bicara potensi, sering yang terlihat adalah sesuatu yang mudah kelihatan, yang cepat dikenali, yang bisa langsung dilabeli sebagai berbakat. Padahal potensi hadir dalam banyak rupa. Ada potensi yang tampak dan mudah dikenali. Misalnya, orang yang mudah bicara di depan umum, anak yang cepat menangkap pelajaran, orang yang menonjol dalam seni, olahraga, atau kepemimpinan. Potensi ini sering mendapatkan ruang, diberi panggung, dan mendapatkan apresiasi. Tapi potensi bukan hanya itu. Ada yang disebut potensi fungsional yang membuat dunia berputar. Orang-orang yang tidak menonjol, tapi kalau mereka tidak ada, segalanya berantakan. Misalnya, ibu rumah tangga yang mengatur kehidupan keluarga berjalan dengan baik, staf yang memastikan jadwal, data, dan detail kecil tidak terlewat, anggota tim yang diam-diam memperbaiki kesalahan sebelum menjadi masalah besar. Potensi ini jarang dipuji, karena hasilnya bukan kata hebat, melainkan tidak terjadi masalah, semuanya beres, aman terkendali. Ada lagi potensi relasional yang menguatkan manusia lain, serta merajut hubungan antar manusia yang indah. Ini potensi yang sering dianggap bukan keahlian. Misalnya, orang yang selalu tahu kapan harus mendengarkan, bukan menasehati. Orang yang kehadirannya membuat orang lain merasa aman untuk bercerita. Orang yang peka membaca emosi terpendam, bukan hanya melihat perilaku yang tampak. Potensi relasional tidak menghasilkan angka, tapi sering menjadi alasan ada orang lain yang bertahan dan berkembang. Kemudian ada pula potensi situasional yang lahir dari pengalaman hidup. Potensi ini tidak kita pilih, tapi dibentuk oleh keadaan. Misalnya, ada orang yang jadi pandai merawat orang sakit dan orang tua. Ada yang jadi tangguh karena pernah gagal berkali-kali. Ada juga yang jadi mandiri karena sejak kecil harus belajar menyesuaikan diri. Potensi ini tidak lahir dari bakat, melainkan dari proses hidup yang tidak mudah. Ada lagi satu potensi yang unik, yaitu potensi yang tidak ingin terlihat. Misalnya, orang yang memilih mendukung daripada memimpin. Orang yang lebih senang menyiapkan di belakang layar daripada tampil. Orang yang lebih suka tidak dikenal, tapi memastikan orang lain bisa berhasil.
Banyak orang menyebut potensi ini tidak punya ambisi, padahal ia justru penuh kesadaran. Mungkin potensi kita tidak berada di panggung. Mungkin ia bekerja dalam diam. Mungkin ia tidak membuat kita tampak luar biasa. Tapi dunia tidak hanya berdiri karena mereka yang terlihat. Dunia bertahan karena mereka yang setia di balik layar. Kita sering salah paham, mengira bahwa potensi adalah sesuatu yang sudah jadi. Sesuatu yang sejak awal terlihat rapi, jelas, dan siap dipamerkan. Padahal potensi lebih mirip bibit daripada bangunan yang sudah selesai. Ia belum tentu langsung tampak sebagai kelebihan. Seringkali ia hadir sebagai kebiasaan, sebagai kecenderungan, sebagai hal-hal yang terus kita lakukan tanpa banyak berpikir. Bibit tidak terlihat istimewa, bahkan sering terlihat sama dengan tanah biasa. Dan karena itu banyak orang tidak pernah menyadari bahwa mereka sedang membawa sesuatu yang sebenarnya bisa bertumbuh. Memiliki potensi tidak berarti kita otomatis akan berkembang. Potensi tidak bekerja sendiri. Ia membutuhkan perhatian, pengenalan, dan ruang untuk tumbuh. Tanpa itu, potensi tetap ada, tetapi tidak pernah menjadi sesuatu. Bukan karena ia kecil, tapi karena tidak pernah diperlakukan sebagai sesuatu yang penting. Banyak orang menunggu sesuatu dalam diri yang terasa istimewa baru mengakuinya. Padahal seringkali justru sebaliknya. Potensi baru terasa sebagai kelebihan setelah ia disadari dan dirawat. Yang paling menentukan hidup kita seringkali bukan sesuatu yang sedang kita cari, melainkan sesuatu yang sudah lama kita anggap remeh. Potensi tidak selalu tersembunyi jauh. Kadang ia begitu dekat, hingga kita tidak pernah melihatnya sebagai sesuatu yang berharga. Atau celakanya, kita malah melihatnya sebagai suatu celah. Potensi apa dalam diriku yang selama ini sudah kujalani, yang membuatku berbeda dari orang lain, tapi tidak kukenali bahkan kuhindari, karena aku tidak sadar bahwa ini adalah kelebihan. Bersama-sama, kita mencoba memahami, menganalisa, dan mencari jawaban. Terima kasih.